ciri dari OBE itu adalah pengetahuan dan keterampilan dan skill. Gitu. Jadi itu harus total skillnya itu. Jadi kalau pengetahuan perlu ada, tapi juga tidak usah terlalu banyak gitu ya. Lebih bagusnya justru ketika misalnya kita mau menjelaskan tentang apa itu ekonomi syariah, misalnya apa itu bank syariah, misalnya ya, bagaimana proses mengembangkan, itu kan lebih baik dibawa anaknya ke lapangan ya, untuk melihat langsung, meneliti langsung gitulah, sampai akhirnya melahirkan satu konsep yang mereka temukan sendiri di lapangan. Seperti itu sebenarnya yang dibutuhkan itu yang seperti itu. Oke. Jadi akan study tour aja nih. Ya lebih banyak mahasiswa itu tidak di kelas gitu. Tapi dia akan banyak keluar, akan banyak ngomong, datang ke riset ke lembaga seperti itu. Jadi memang nanti mungkin di kelas itu hanya beberapa persen saja ya dari proses perkuliahan. Intinya bahwa bagaimana di OBE itu bagaimana kemudian kita menyusun si dosen ini di RPS-nya nanti menyusun RPS yang dia tidak hanya dari pengetahuan saja, tapi bagaimana skill anak-anak bisa tercapai sehingga kalau misalnya dibentukkan profil lulusannya itu akan menjadi ekonom syariah, gitu kan? Berarti kan kita harus mencetak lulusan yang seperti itu, gitu ya, ahli di bidang ekonomi syariah misalnya. Materi mata kuliah apa saja, kemudian strategi pembelajaran yang seperti apa yang bisa melahirkan lulusan seperti itu. Ya, kalau tadi misalnya memiliki, kalau di PAI memiliki kemampuan digital learning misalnya ya dalam pembelajaran PAI, berarti kan harus ada mata kuliah tentang digital learning, harus ada praktek sampai mereka bisa misalnya membuat media, membuat metode, membuat assessment yang berkaitan dengan digital, pembelajaran digital. Nah itu deh harus ada dalam RPS-nya. Nah rata-rata kan yang OBE juga saya tanya ya, misalnya ke UPI, Pak UPI maaf dosennya memang sudah di situ. Ada yang masih muda-muda memang di situ ya, tapi yang sudah tutup benarnya kalau itu biasa ini ya, ada saja. Karena kan dosen sudah 60 ke atas juga masih ya, sehingga kan mungkin tidak repot kalau harus digitalnya harus dia menguasai, mungkin ada beberapa dosen. Tapi kita usahakan gitu ya, kalau di Muhammadiyah kan masih muda-muda masih sedikit. Kemampuan digitalnya pasti juga bagus karena ini kan menjadi visi universitas. Jadi dosennya juga harus dicek apakah semua memiliki keterampilan digital learning atau digital, kemampuan digital lah pada berbagai bidang atau tidak. Kalau tidak berarti harus diadakan pelatihan untuk kemampuan digital mereka seperti itu. Jadi intinya karena jadi misi universitas, maka kemudian diupayakan seluruh prodinya memiliki ada upaya untuk masuk dan itu menjadi kebutuhannya kalau hari ini. Karena kan anak-anak juga sudah keterampilannya sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana kemudian itu diinlainkan dengan profil lulusan dan kemudian mata pelajaran tidak usah harus secara khusus ada materi itu kan, tapi bagaimana kemudian dosen-dosennya mengajarkan melalui Perlu regulasi hal seperti itu. untuk yang mana? Yang pelaksanaan Itu harus ada ya, artinya kebijakan bahwa misalnya setiap di kebijakan universitas misalnya untuk bagaimana setiap dosen memiliki kemampuan untuk mengajarkan. Kalau misalnya ada kebijakan itu berarti kan harus turunannya adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut diberikan pelatihan misalnya untuk terkait kalau misalnya bahasa Inggrisnya harus bagus, berarti kan ada kebijakan untuk bagaimana mengupgrade kemampuan bahasa dosennya. Kalau misalnya berkaitan dengan tadi teaching and learning-nya juga harus memiliki kemampuan teaching and learning yang berkaitan dengan OBE tadi, berarti kan memang harus ada khusus misalnya regulasi untuk supaya gurunya memiliki kemampuan. Kalau misalnya tidak ada dana nih dari Muhammadiyah untuk di situ, ya berarti diberikan keleluasannya dosen untuk mencari sendiri, meningkatkan sendiri, mengupgrade sendiri gitu. Karena memang harus grow mindset tadi ya, jadi seluruh dosennya juga harus grow mindset terus berkembang mau belajar. Tapi kalau misalnya karena tidak ada kebijakan, biar itu seadanya misalnya ya gitu. Kalau misalnya dilihat seperti itu ya berarti nanti
diusulkan untuk misalnya ada khusus kebijakan yang terkait dengan bagaimana teaching and learning itu supaya bisa melahirkan tadi urusan-urusan yang khusus diharapkan. Ada lagi yang lain yang masih silahkan.